Baik, sebelumnya terima kasih Ko Adi sudah tunjuk saya sebagai moderator. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya sebagai moderator di sini. Izinkan saya untuk memperkenalkan saya sebagai di sini saya sebagai moderator itu saya juga sebagai ketua nomad yaitu North Molucas Art Community. Itu komunitas yang berjalan sama-sama juga dengan Kapseti. Oke baik, sebelum orang lanjut ke acara selanjutnya yaitu orang sebagai umat beragama, marilah orang berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan kita masing-masing agar supaya acara ini dia berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Baik, selesai berdoa selesai. Di sini untuk acaranya yang akan dibahas pada Ternate Sung pada hari ini yaitu dari komunitas Kapseti atau komunitas pecinta seni Indonesia, pecinta seni Ternate Indonesia. Dan materi yang akan dibawa yang dipresentasikan oleh komunitas Kapseti sendiri yaitu bercerita seni tradisi Ternate. Sebelum kita lanjut kepada pemateri yang akan memaparkan materi, izinkan saya untuk membaca latar profil dari komunitas Kapseti. Yang pertama itu latar belakang dari komunitas ini yaitu yang pertama, Ternate memiliki kekayaan kearifan lokal dalam bentuk seni dan budaya yang syarat akan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, kekayaan kearifan lokal Ternate penuh dipraktekkan oleh para leluhur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, perkembangan peradaban zaman dengan kemajuan teknologi dapat merubah tatanan sosial orang Ternate. Yang keempat, kerajaan teknologi informasi juga dapat berpotensi destruktif bagi generasi muda jika tidak diimbangi dengan konsep pengelolaan yang baik. Kelima, semakin berkurangnya sumber informasi tentang nilai-nilai kearifan lokal. Keenam, kurangnya media silaturahmi antara warga khususnya generasi muda dalam mengembangkan serta mengimplementasikan kearifan lokal yang bernilai tinggi. Yang ketujuh, semakin tergerusnya rasa kehinekaan karena berbagai faktor yang berpotensi memecah belah bangsa. Kapseti ini memiliki visi dan misi yang dimana visinya yaitu menjadi wadah yang dipercaya dapat memberikan solusi bagi pelestarian, pemahaman dan pengembangan seni dan budaya Ternate. Sebagai media pembentukan karakter bangsa berbasis kearifan lokal. Sedangkan misinya yaitu satu, melakukan pelatihan seni tari, lagu daerah, sastra, seni musik, dan seni rupa. Dua, melaksanakan diskusi-diskusi seni dan kebudayaan. Tiga, melaksanakan workshop seni dan budaya daerah. Empat, melakukan observasi dan pendataan kekayaan kearifan lokal, khususnya seni dan budaya Ternate dan Maluku Utara. Melakukan kajian-kajian strategis pembinaan, pengembangan dan pelestarian seni dan budaya. Melaksanakan kegiatan seni pertunjukan yang bersifat menghibur tapi syarat nilai edukasi. Membuka komunikasi dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar Ternate untuk memanjang program komunitas. Komunitas Kapseti ini terbentuk pada tanggal 17 Juni 2017
Dasar hukum komunitas Kapseti yaitu Akta Notaris Kapseti dibuat oleh Sdri Adela BSA SH MH pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017. Sekretariat komunitas bertempat di Benteng Oranje Ternate. Kepengurusan komunitas terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Dan untuk kepengurusan pertama, komposisi pengurus adalah sebagai berikut. Ketua itu yaitu Ko Muhlis Kamarullah atau Ko Ulis. Sedangkan sekretaris Ko Abdurrahman Soleman dan bendahara Ko Rizal Iskandar Alam. Di Kapseti juga terdapat materi yang dibina di Sanggar, yaitu seni tari. Seni tari itu terdapat beberapa bagian, yaitu olah tubuh, tarian tradisi atau orisimil, dan karya baru. Dan juga ada seni musik, yaitu tifa dan lagu daerah, dan permainan anak, dan sastra lisan atau dolo-bololo. Itu, mungkin itu sedikit profil dari komunitas Kapseti. Jadi untuk selanjutnya ke pemateri yang akan memaparkan materi itu mungkin pematerinya Ko Ulis. Silakan Ko Ulis. Baik. Untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapseti adalah sebuah komunitas, yaitu komunitas peduli seni dan budaya Ternate Indonesia. Kenapa Kapseti harus dibentuk? Kami, teman-teman kami yang ada ini merasa urgen dengan keadaan zaman yang baru ini. Bagaimana terjadi pergeseran budaya yang sangat kuat, sehingga anak-anak kita, terutama anak-anak kita itu mengalami suatu hantaman kebudayaan yang tidak lagi apa yang telah ditinggalkan orang tua kita itu putus hubungannya. Nah, ini kita punya tanggung jawab terhadap generasi kita. Kapseti merasa bertanggung jawab terhadap generasi ini yang akan datang. Bagaimana membentuk karakter mereka tanpa bertentangan dengan zaman. Akhirnya kami putuskan bahwa kearifan lokal kita lah yang mampu menjawab tantangan zaman. Karena kami yakin bahwa dengan pembentukan karakter anak bangsa, anak Ternate, anak Maluku Utara sejak usia dini, dengan berdasarkan kearifan lokal kita, mampu menjawab tantangan zaman ini. Itu pertama dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Abu. Kenalkan dulu ini. Oh ya, ketua ini dulu pernah di SB Bandung, sama-sama Bojes. Ya, lanjut lah. Siap. Ya. Wah, ada kekebu ya. Luar biasa. Mantap. Siap, Ko Abdul, siap. Oke, jadi dari saya lanjut. Terbentuknya Kapseti ini orang yang hampir seumuran ya, orang yang membentuk Kapseti ini, karena sejak awal orang sama-sama berjalan di bidang seni budaya dan organisasian, dan orang mengalami di masa-masa remaja itu orang mengalami suatu perubahan zaman, dan kami ada di dalam perubahan itu sebagai pelaku, bukan pengekor ya.
dari Jakarta sampai akhirnya balik ke Ternate, dan kita melihat fenomena perubahan itu terjadi sangat nyata dan mengiris, terus terang saja sangat mengiris hati kami, dan orang sadari bahwa orang ini generasi perantara antara nilai-nilai yang orang tua masih pegang, dan orang melihat dengan mata kepala sendiri perubahan itu di depan orang yang menurut orang sangat mengancam orang generasi berikutnya kalau seandainya tidak diimbangi dengan langkah-langkah atau upaya-upaya untuk menjaga yang tadi saya ketua bilang, orang kearifan lokal yang faktanya saat ini bahkan semakin masif terjadi, ya. Apalagi dengan perkembangan teknologi, tambah satu TikTok dan macam-macam aplikasi sekarang yang kalau seandainya cepat orang imbangi sangat berbahaya buat orang generasi berikut, bisa hilang orang. Dan satu-satunya menurut kami pintu masuk untuk memperkenalkan kebudayaan Ternate atau Maluku Geraha yang sangat tinggi ini yaitu lewat seni. Itu kira-kira pengantar dari saya. Lanjut, Ketua. Ketua nomad maksudnya moderator. Oke. Itu bisa. Ini sebenarnya ada dua nih, yang ada satu yang kapiti yang ini saya pakai laptop tapi rupanya ada di kamera depan lagi ada masalah. Jadi saya tutup dulu. Biar pakai satu ini saja. Itu Koyut belum ada, Kak? Koyut lagi sibuk. Materi. Tadi Koyut sempat masuk, cuma dia lagi lanjut kerjaan, jadi salam saja. Kalau Kois anak tadi sakit kan, sementara lagi bawa sama sakit. Oh, Kois tenang. Terima kasih Ko Agu, itu mungkin pengantar buat orang. Apa itu? Itu komunitas asal usul dari komunitas Kapseti itu, bahwa melihat keadaan yang terjadi itu. Bahkan saya pernah lihat di media post begitu bahwa Kapseti punya antusias untuk bagaimana anak-anak Ternate itu bisa dikenal di dunia begitu. Seperti itu. Mungkin begitu ada. Lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu presentasi materi dari Kapseti. Mungkin kepada Koulis untuk presentasi materi dari Kapseti. Ya, terima kasih. Ya, Kapseti banyak melakukan pelatihan terutama di tradisi, ya. Mana anak-anak kita diberi bekal dengan terutama dengan bagaimana kita orang Ternate Maluku Utara ini kita mengodikasi dengan cara-cara membuat pelatihan. Salah satunya dengan penanaman falsafah, terutama falsafah Jawa Suma Pangare, kemudian dilakukan dengan cerita-cerita permainan yang orang tua telah tanamkan sejak awal kepada kita. Namun itu pun kami merasa bahwa pengaruh teknologi zaman baru ini membuat kesibukan tersendiri terhadap mereka. Tapi kami yakin bahwa penanaman tradisi, terutama tradisi lisan maupun tradisi Ternate ini akan membentuk karakter mereka.
kami dari Kapseti sangat punya peluang untuk itu. Bagaimana anak-anak didik kami mendapatkan suatu suntikannya, mendapat vaksin kearifan lokal, terutama kita punya kearifan lokal. Akhirnya sampai sekarang masih berjalan, apa itu tari, apa itu sastra lisan, apa itu permainan, dan secara kontinu kita tetap melatih mereka tiap minggu, Sabtu dan Minggu. Ya, ini adalah pertama kali launching nomor ini. Ya. Dari kami untuk sekarang, kami di Kapseti masih juga ada beberapa konsep yang belum kami gambarkan ya secara pasti karena apa? Ya COVID ya. Terhalang COVID. Tahun kemarin itu sebenarnya ada suatu program yang bagaimana melibatkan seluruh anak-anak sekolah dengan Kapseti untuk membuat suatu apa namanya ya, pergerakan atau panggilan bahwa kita punya kearifan lokal. Kita bangga sebagai anak Ternate. Kita bangga utara. Mari bangga Ternate. Seperti itu konsepnya. Tapi lagi-lagi karena kondisi ikon COVID yang menunda harapan. Itu sekedar dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Kolis, mungkin langsung saja lanjut di materi kedua. Ko Abdu, persilakan untuk memaparkan materi. Iya. Sebelumnya saya minta maaf. Kemarin sebenarnya Coaches ada minta waktu sedikit biar untuk Zoom meeting ini kita bisa lebih maksimal, lebih sistematis. Cuma beliau kejar-kejar terus jadi sudah alhamdulillah apa adanya dulu bisa terlaksana dulu karena sekarang ini menurut saya kita lagi banyak yang lagi kita kerjakan, makanya untuk persiapan materi yang sesuai dengan flyer di kegiatan ini tentang tradisi Ternate itu ya materi itu kami belum sempat buatkan untuk ditayangkan. Soalnya pertama kita bayangkan bahwa ini lebih kayak pengenalan komunitasnya. Belum ternyata flyer yang muncul, topik yang muncul adalah tentang seni tradisi. Oke, boleh makanya saya siapkan materi kemarin cuma lebih ke materi profil komunitasnya. Tapi ternyata bicara seni tradisi, jadi materinya saya belum siapkan dalam bentuk PowerPoint. Terapa ya, Bung Ojes? Terapa, Bang? Lanjut saja. Nah, ya. Justru yang maksud kami soal seni tradisi itu berkaitan dengan apa yang berada di sana dan apa yang dilakukan oleh Kapseti gitu. Jadi masalah sih. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Cuma minta maaf materinya saja yang untuk pemaparan. Oh, saya. Apa Tong lanjut sih. Oke. Jadi begini, untuk seni tradisi khusus Ternate yang kalau bicara
kesenian. Pusatnya dulu kan cuman Ternate dan Tidore. Kalau menurut almarhumah Johrini itu kebanyakan kesenian itu lebih banyak dikumpulkan di Tidore. Makanya hasanah kesenian Tidore lebih terlihat lebih kaya. Nah, di Ternate sendiri kan karena mungkin banyak gejolak juga di masa lalu, jadi untuk seni tradisi, maksudnya begini, Tidore yang kemarin lebih terkesan tertutup, justru lebih terjaga seni tradisinya. Nah, Ternate yang lebih bersifat terbuka, nah justru di situ masing-masing ini dengan keunggulan dan kelemahannya. Jadi Ternate yang lebih terbuka pada akhirnya harus menerima kenyataan bahwa mudah untuk asimilasi budaya itu tidak bisa dihindari, dan justru karena ketahanan budayanya yang parah, rentan, malah dengan peristiwa konflik horizontal kemarin justru lebih memperparah keadaan ini. Nah, inilah salah satu yang juga jadi sebab-sebab untuk kita membentuk organisasi ini, Kapseti ini. Nah, ditambah lagi dalam beberapa kurun waktu terakhir, 10 belasan tahun terakhir, maaf saja, kebanyakan sanggar kita ini kan lebih banyak lebih banyak dikuasai yang orang-orang salon lah. Jadi image tentang tari itu sendiri seolah-olah kalau laki-laki ikut menari itu jadi orang salon gitu, kesannya seperti itu. Tapi justru yang kita punya ini kan memperlihatkan karakter laki-laki yang Ternate sebenarnya. Nah, itu salah satu fenomena yang mempengaruhi seni tradisi Ternate menurut kami. Nah, contoh satu lagi tentang musik soya-soya. Kalau saya masih berpandangan bahwa soya-soya itu musiknya itu sangat estetis, selain dia dinamis, dia punya estetika yang luar biasa. Cuma karena dalam beberapa penampilan seringkali soya-soya itu ditampilkan bersamaan dengan cakalele. Nah, akhirnya di sini terjadi perubahan tempo dari tempo pukulan soya-soya itu sendiri. Jadi karena pukulan cakalele itu dia ritmenya cepat, nah, akhirnya pukulan soya-soya jadi taiko cepat. Iya, jadi itu salah satu yang mungkin yang salah satu program yang kita tetap usahakan untuk melaksanakan. Sebenarnya di tahun berapa yang waktu Pak Taib di akhir masa jabatan itu kita pernah mengusulkan untuk melaksanakan observasi, pendataan, dan lokakarya tentang tarian soya-soya itu sendiri, supaya dibukukan dalam lembar negara sebagai aset Maluku Utara, tapi sampai saat ini belum pernah terrealisasi. Begitu juga di Kota Ternate kita pernah mengusulkan untuk lokakarya khusus tarian Gala. Jadi konsepnya begini, pesertanya kita observasi dulu, bikin observasi dulu para peserta, terutama yang orang-orang yang tahu musik dan tarian Gala atau soya-soya itu. Terus kita datangkan pemateri mungkin dari ISPI atau dari IKJ. Di pikiran saya ada 4. Yang pertama antropolog, terus musik etnologi, dari musik, dari tari, sama satu lagi apa, sastra, ya. Jadi dibikin lokakarya selama 3 hari, 2 hari itu kita
mereka kasih pemahaman ke para pelaku ini, peserta ini untuk membuka ruang berpikir para pelaku. Nah, pada hari ketiga kita bikin pembagian komisi. Ada komisi yang membahas tentang sinopsis tarian itu dan kostumnya. Terus ada satu komisi yang bahas tentang filosofi geraknya, dan satu lagi komisi bahas tentang musiknya. Yang musik ini langsung dibina sama kurator musiknya, langsung dibikin not baloknya. Nah, baru hari keempat kita bikin sidang umum istilahnya lah, untuk di resital lah, dimusyawarahkan dan disepakati bersama, yang akhirnya jadi lembar negara. Jadi musik galah, musik Indonesia bisa dimainkan oleh musik seniman mana saja. Nah, itu program lama yang menjadi angan-angan yang belum pernah terrealisasi sampai saat ini. Ya, kira-kira seperti itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan baru orang lanjut lagi. Oke, baik. Terima kasih Ko Abdul atas pemaparan materinya. Langsung saja mungkin kita masuk di sesi tanya jawab mungkin, atau saran atau tanggapan dari saudara-saudara yang ada di Zoom sini. Mungkin saya persilakan. Oke, baik, gini, saudara moderator, saya masuk sedikit. Terima kasih sekali Ko Abdul dan Ko Is dari Kapseti. Pemaparan soal komunitas Kapseti gitu. Saya sedikit juga menambahkan, dan nanti ada beberapa share saja gitu. Kalau yang saya tahu, teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu, abang-abang, rekan saya ini yang di Kapseti dulu tuh Peteratu. Dulu Peteratu ya, Bang ya? Iya. Dulu Peteratu. Nah, mereka ini pendamping, guru juga, sahabat, Mbak Sarita, dan tiga nomad dulu awal-awal berdiri gitu. Kita sama-sama buat agenda pesta kampung di beberapa acara di Legugam. Justru yang saya ingin Kapseti angkat itu bercerita adalah proses perjalanan yang dimaksudkan dengan seni tradisi di Ternate itu adalah apa sih data-data atau yang dimiliki kesenian yang ada di sana. Dan kalau yang setahu saya itu luar biasa proses pengembangan yang dilakukan oleh Kapseti. Yang waktu itu berawal dari Legugam dan lain sebagainya, tarian-tarian yang seperti kita lihat ini dilakukan pengembangan dan terus diadvokasi oleh abang Kapseti ini. Ini yang maksud saya jadi catatan penting juga untuk di-sharing ya. Misalnya dari desain pertunjukan di Legugam, berapa kali pertunjukan Legugam itu, kalau tak salah dulu juga Dongko Abdul itu, entah itu sudah Kapseti atau saya pikir peran Pak Abdul, Dongko Is, dan lain-lain itu dulu tuh sempat bikin pertunjukan tentang Babula di bawah ya, kalau tak salah tuh, di pertunjukan kisah Babula tuh. Oh iya, Kastela. Itu menurut saya kalau Napak Tilas. Menurut saya kalau punya data itu kita catat gitu. Jadi, dan itu yang dimaksudkan dengan produk-produk tradisi adalah apa yang dilakukan
continue itu tradisi gitu. Bukan saja hal-hal yang sifatnya misalnya yang dilakukan para nelayan di laut itu tradisi tuh. Jadi banyak sekali yang perlu dicatat di sini, sesuatu hal yang dan sesuatu hal yang apalagi yang pernah dilakukan Kapseti ini luar biasa sekali gitu. Salah satu karya yang luar biasa ya tadi pagelaran tentang Sultan Bakula itu, terus ada juga ulang-ulang kali di Legugam itu Abdul sebagai penata tari, penata musik, penata apa, dan ini sebetulnya bisa dirangkaikan menjadi satu tulisan yang menarik proses perjalanan Kapseti itu. Jadi Legugam itu menurut saya kalau kita punya ruang sekolah itu harusnya Legugam itu jadi ruang observasi bersama gitu. Karena itu yang sudah dilakukan Kapseti dengan Keteratu dulu tuh itu udah pertunjukan yang luar biasa gitu. Karena kan orang satu Halmahera, satu Maluku Utara itu terpantik datang ke Legugam tuh cuma pengen nonton, pengen melihat yang dipresentasikan gitu. Nah itu yang saya ingin tambahkan gitu, bahwa sebetulnya luar biasa, saya apresiasi sekali, saya tepuk tangan, pokoknya sampai sekarang abang-abang ini ada dengan mata yang luar biasa. Justru itu yang menurut saya dilakukan banyak hal gitu. Nah, saya ingin ada ini saudara moderator, abang-abang Kapseti ngobrol soal itu, soal apa yang dimiliki potensi seni tradisi di sana dan yang sudah dilakukan proses perjalanan itu. Gitu, saudara moderator. Oh, siap. Kasih. Mungkin itu tanggapan dari Kak Adi atau Bung Adi. Mungkin dari Ko Abdul atau Polis bisa lanjutkan apa yang ada di Maluku Utara ini mengenai seninya dan tradisinya dan pengembangan dari Kapseti itu sendiri. Ya, persilakan. Memang benar bahwa yang pernah kita lakukan itu malah melampaui. Kadang-kadang saya berpikir saya pernah belajar di bagaimana meramu suatu pertunjukan, apalagi ini pertunjukan tradisi yang melibatkan banyak orang. Bagaimana kita berproses sehingga pada hari hanya itu katakanlah bisa apa yang kita harapkan bisa tercapai. Iya, memang kita melakukannya dengan itu tadi. Kita orang Ternate, kita punya kemampuan untuk membentuk apa itu suatu tradisi yang kita punya, apalagi yang kita punya, yang kita kuasai, itu sangat memberikan kita energi yang kuat untuk bagaimana kita melakukan suatu proses menuju ke sana. Banyak hal yang telah kita lakukan yang kita lupakan malah. Kita malah lupakan. Ini disinggung lagi oleh Bung Adi bahwa hal ini kalau ditulis itu akan membuat suatu katakanlah bisa mengevaluasi atau bisa menjadi acuan lah bagi generasi yang akan datang. Mungkin akan lebih daripada itu. Saya yakin Bung Adi ini sangat melihat daripada itu. Bagaimana tradisi kita, materi kita sangat kaya ya, Bung Adi. Sini sangat kaya. Berbeda dengan daerah lain yang hanya
Kayak saya pernah di Bandung, ya materinya itu aja, ronggeng ya. Tidak sama seperti kita yang kita miliki. Yang kita miliki di sini tradisinya betul-betul berfilsafatnya tinggi. Sehingga bagaimana kita membuat sesuatu itu juga berdasarkan karena itu. Artinya pikiran kita sudah dibawa ke arah yang begitu. Jadi sangat cerdas kadang-kadang kita melihat orang-orang tua kita itu sangat cerdas dalam melakukan suatu kegiatan, apa itu tradisi, apa itu perilakunya, apa itu bagaimana memperlakukan alam dan sebagainya. Mungkin dari saya sementara seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada dari Ko Abdul. Sudah tahu. Tapi ini menarik ya, kok apa namanya, orang ya bercerita santai sih jalan. Sharing. Ya sharing. Ini saya rekam sebagai data ya, supaya kira-kira apa yang dipikirkan oleh Kapseti itu jadi catatan bersama dan apa sih menjadi harapan kita begitu kok. Lanjut kok, Abdul. Oke. Saya ingin dari tadi saya berpikir saya mulai dari mana ini. Jadi teringat ada tahun 92 itu ada orang saya itu orang Jawa ya, dari luar dia sekolah SMA dia pindah ke Ternate, terus lulus SMA dia dapat di UI. Kita sama-sama di UI. Saya teknik elektro malah jauh dari dunia seni. Nah, waktu kita kumpul, dia ini bertanya, Pak Abdul, kenapa kok orang-orang di sana tuh rasa cinta negerinya begitu tinggi, beda dengan yang lain-lain. Nah, saya waktu itu sebenarnya saya tidak punya jawaban sebenarnya, tapi saya juga merasa hal yang dia tanyakan gitu, bahwa orang rasa cinta itu luar biasa. Tapi apa sebenarnya yang orang cintai? Alhamdulillah saya sudah temukan baru beberapa tahun terakhir belakangan. Tapi pada saat itu rasa cinta itu luar biasa. Akhirnya saya jawab pada dia bahwa coba nanti kamu cari tahu sendiri sudah. Nah, saya sengaja angkat dari kisah itu karena jujur sebenarnya rasa bangga itu mulai tertanam di generasi kita tuh ketika pelajaran yang dari rumah sebenarnya, dari cara orang tua mendidik kita. Nah, itu sebenarnya kuncinya kalau saya melihat kuncinya ada di situ, sehingga tertanam betul rasa cinta terhadap negeri ini. Cuma berawal dari ajaran orang tua di dalam rumah. Nah, perbedaannya dengan sekarang kan orang tua sudah lebih banyak ibu-ibu TikTok. Oke, jadi di Jakarta itulah sebenarnya awal dari semua ini. Saya bertemu sama Puis yang sebelumnya di Ternate belum pernah kita berteman. Nah, kita bentuk satu organisasi yang namanya Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Pelukuk Daerah KPPMK. Itu saya ingat Desember 91. Nah, di situ memang kita fokus ke seni budaya. Jadi untuk rasa rindu kampung, kita tiap hari minggu itu kumpul di SMA Muhammadiyah Cawang. Nah, itu ada yang membawa tifa, ada yang membawa suling, sudah terang sambil latihan siapa yang tahu menari pas ajar. Nah, berawal dari situ. Nah, dia tak tambah rame ketika tak gabung anak-anak dupa-dupa yang turun kumpul banyak di Cempaka Putih. Nah, itu orang sama anak-anak pemuda waktu itu di Condet. Ya, jadi Condet, Cempaka Putih, sama Pasar Minggu. Nah, itu 3 basis utama yang awal di tahun 91. Condet dongkoai. Ya, almarhum Bari itu ya ada masa Condet. Di Condet.
Gitu. Nah, alhamdulillah dari latihan-latihan itu kita dibina sama kebetulan dia salah satu wakil ketua di LKM, Lembaga Kebudayaan Maluku di Jakarta. Waktu itu kan kita masih satu provinsi sama Maluku. Nah, dari kegiatan-kegiatan LKM itulah kita mulai dari orang Kaweng, orang Maluku Utara di Jakarta yang Kaweng, ya orang mulai isi untuk pengantar pengantinnya, mulai anak-anak akhirnya ya salah satu basis yang di Pasar Minggu itu Jalan Haji Samali, itu rumahnya almarhum Abdul Ghafur. Nah kebetulan itu adik perempuan itu anak-anak itu bertamang dengan orang, jadi di situ akhirnya jadi orang sekretariat komunitas. Nah, salah satu tanpa berkumpul juga itu di Tanjung Priuk. Waktu itu kan cuma Sinabung dan Lambelu, cuma 2 kapal itu. Jadi setiap jadwal Sinabung dan Lambelu pasti orang berkumpul sama. Walaupun masuk ke dalam dermaga tuh mesti buku lewat petugas yang luar biasa ketat, tapi tetap saja lolos. Nah, dari situ kebersamaan alhamdulillah terbangun di Jakarta sampai akhirnya orang balik ke Ternate waktu kerusuhan berkala karena bersamaan masing-masing sesuai dengan masing-masing ada kuliah dan segala macam, dan akhirnya terbentuklah PT Pemuda Ternate itu dengan namanya waktu itu PT Ramli, Pemuda Ternate Program Peduli. Nah, di situ ada 6 program yang teman-teman laksanakan, ya diantaranya donor darah, sekolah bantuan yang di sekolah RK itu, yang terakhir yang gagal program ke-6, Apel Pemuda, Apel Akbar Pemuda. Nah, salah satu kegiatan juga survei ke anak-anak sekolah tentang keadaan kebutuhan waktu itu. Nah, program terakhir gara-gara dijalankan dan selatan setelah rekonsiliasi dari masyarakat yang lebih satu fenomena kalau bicara tradisi di sini yang sangat mempengaruhi pulihnya itu adalah tradisi itu yang paling dalam pemulihan pasca ya, karena orang meninggal karena mau putih ke kuning ke tuh, karena mau utara ke selatan tetap mesti paksa. Nah, dari situlah akhirnya orang mulai dekat dengan ke keraton dan masuk ke dalam kerja penelitian Islam dari. Nah, setelah itu karena kerusuhan selesai, orang betullah dan jadi veteratu Pemuda Ternate Bersatu. Alasan utamanya karena itu program terakhir yang jalan itu karena program utara. Satu ada menjadi Pemuda Ternate Bersatu. Nah, itu salah satu kegiatan fenomenal yang dibuat Teratu kerjasama dengan alumni Jawa itu, yaitu 18 perjuangan Sultan Bakulah. Terus akhirnya 2017 karena Teratu ini masih tarik ulur mau kasih resmi badan hukumnya notaris terada masih banyak, masih 50-50 pendapat. Akhirnya orang beberapa orang yang sepakat untuk harus dilegalkan ini. Akhirnya orang beberapa orang mengambil langkah untuk bentuk Kapseti. Nah, kira-kira secara garis besar dia perjalanan itu. Terima kasih Bung Moderator, terima kasih kesempatan. Baik, terima kasih. Luar biasa. Perjuangan yang sangat besar gitu dari ini. Sabar saya lanjut. Ini bicara perjuangan ya. Jujur saja semua waktu itu orang bikin cuma satu motivasi, insya Allah ya.
rasa cinta tadi yang awal saya cerita. Dan pada akhirnya untuk menghindari saya pribadi beria atau apa, motivasi ini saya cuma tujukan untuk terutama ke saya pe anak. Supaya kalau saya pe anak baca dia pe papa pe sejarah dapat motivasi. Kalau orang lain silahkan dorong motivasi seperti apa. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Kok. Mungkin itu sejarah dari Kok Abdu bagaimana sampai apa komunitas GAPSETI ini berdiri. Banyak hal-hal yang tantangan juga dilewati oleh pendiri-pendiri komunitas itu sendiri. Baik, mungkin selanjutnya ada tanggapan lagi dari rekan-rekan atau saudara-saudara atau Koko, Ko Adi. Oke, baik Il. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Sedikit yang saya tambahkan di sini. Sangat menarik tadi apa yang dipaparkan oleh Ko Abdu dan Ko Ulis di sini. Sedikit saya mereview kembali tentang awal perkenalan kita dengan PT Ratu waktu itu ya. Dari Nomad juga banyak sekali belajar dari PT Ratu waktu itu. Dan ini juga menjadi sebuah motivasi buat kami, menjadi spirit. Karena kami melihat bahwa PT ataupun PT Ratu saat itu begitu solid ya, begitu solid sehingga itu juga tertular di regenerasi kami Nomad awal begitu. Satu hal yang saya lihat bahwa PT Ratu sendiri yang berafiliasi kemudian menjadi GAPSETI di sini sangat konsisten terhadap isu-isu seni dan budaya di Maluku Utara. Terkait apa yang telah dilakukan, satu sisi saya melihat bahwa tadi yang Ko Abdu singgung bahwa kenapa kita begitu cinta terhadap negeri ini, karena kita ditanamkan nilai oleh leluhur kita tentang itu dan kita mengetahui hal itu begitu, sehingga ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri dan motivasi untuk bagaimana terus eksis untuk bagaimana mengembangkan seni dan budaya khususnya di Ternate dan Maluku Utara pada umumnya. Kalau saya sendiri berpendapat bahwa ketika kita berbicara seni dan budaya berarti kita berbicara tentang diri, identitas kita sebagai orang di Ternate maupun di Maluku Utara. Karena satu hal yang saya lihat bahwa benar tadi apa yang dikatakan oleh Ko Ulis bahwa leluhur kita, para pendahulu kita telah begitu menanamkan nilai-nilai yang sangat luar biasa di sini. Artinya nilai-nilai kultural keseharian kita dan itu tertuang dalam tulisan-tulisan dalam manuskrip-manuskrip orang Ternate. Bahkan dalam hukum dasar di dalam hukum dasar Ternate pun itu telah tertuang dengan jelas 10 hukum dasar itu. Bobasu serasai, cingsi cengare, duka secinta, cara sengale, dan itu tertuang dalam keseharian kita begitu, terimplementasi dalam keseharian kita. Satu hal yang kemudian menjadi catatan penting di sini adalah benar dikatakan bahwa perputaran roda zaman ataupun perubahan zaman saat ini memang dirasakan sangat luar biasa, menggerus pola pikir, bahkan tindakan, karena ya itu tadi hegemoni kekuatan media segala macam yang akhirnya itu sedikit merubah pola pikir regenerasi saat ini, dan ini menjadi sebuah tantangan yang justru saya beranggapan bahwa lebih berat lagi ya Ko Abdu dan Ko Ulis. Dan mungkin itu sama-sama dirasakan oleh kita di komunitas, bukan hanya di GAPSETI, di Nomad, bahkan di komunitas yang lain. Hal yang sama yang begitu dirasakan begitu. Saya juga merasakan regenerasi 2000 ke sini sampai di tahun sekarang, respon anak-anak muda terhadap seni dan budaya itu masih sangat minim lah, istilahnya begitu. Dengan berbagai upaya yang kita lakukan, ternyata respon yang belum begitu antusias dari generasi saat ini, sehingga saya berpikir bahwa perlu adanya format-format baru dalam bentuk media pertunjukan ataukah apa itulah, sehingga
mampu menggugah mereka untuk menyentuh kepada hal itu gitu, kepada seni dan budaya yang ada khususnya di Ternate dan Maluku Utara pada umumnya. Satu hal juga yang menjadi catatan saya di sini adalah kekuatan bersinergi ataupun kekuatan untuk bagaimana bersama-sama begitu. Karena saya berpikir bahwa masih banyak di luar sana di teman-teman kita ataupun orang yang lebih tua dari kita memiliki satu pemikiran yang sama dengan kita. Tinggal bagaimana mensinergikan ini begitu. Kenapa saya bilang bahwa hal ini penting? Karena dengan Ko Abdu, dengan Ko Ulis, dan bahkan dengan abang-abang yang lain pernah kita melakukan hal ini begitu. Dan bahkan di tahun berapa ya Ko Abdu ya, yang pernah kita kumpulkan komunitas itu, ya, sampai sekitar 72 komunitas. Dan ini membuktikan bahwa ketika ada kemauan untuk mau berbuat, maka akan bisa begitu. Tinggal bagaimana 2017 ya, 2013. 2013 itu sangat luar biasa begitu. Dan memang kok dirasakan sangat betul begitu bahwa pergeseran nilai di regenerasi hari ini karena kekuatan hegemoni dari media, terus teknologi yang begitu gencarnya ini memang sangat luar biasa begitu merubah pola pikir. Generasi TikTok lah, generasi sekarang ini generasi yang instan. Kalau bagi saya berpikir bahwa instan begitu. Kemudian kebiasaan yang biasanya ada di dalam rumah itu sudah tidak terimplementasi lagi pada regenerasi saat ini begitu. Bagaimana hal itu bisa tidak terimplementasi karena itu satu hal tadi bahwa orang tua sendiri pun asik sibuk TikTok terus ya itulah begitu kekuatan ini yang sangat menggerus. Tapi saya optimis bahwa dengan kita mau untuk berbuat pasti saja ada jalan begitu karena kita memiliki sifat karakteristik itu begitu bahwa ketika kita tidak fight dengan keadaan maka akan semakin ke sini ya makin tergerus regenerasi saat ini begitu. Dan bagi saya bahwa satu hal juga pemerintah hari ini pun telah membuat sebuah regulasi yang sangat penting adanya undang-undang kebudayaan ataupun undang-undang pemajuan kebudayaan itu dan ini telah membuka ruang bagi kita begitu bahwa tinggal bagaimana dari kitanya begitu. Dan bagi saya kekuatannya adalah bagaimana bersinergi. Karena saya beranggapan bahwa tidak bisa kita sendiri-sendiri begitu. Kekuatan sinergi inilah yang sangat penting untuk bagaimana kita bersama-sama. Entah itu nantinya melalui edukasi, melalui pelatihan, melalui observasi. Ini yang dirasakan sangat penting begitu. Untuk bagaimana kita duduk bersama, meramunya seperti apa begitu. Ini yang penting. Karena saya berpikir bahwa di teman-teman yang lain juga punya ide gagasan yang sangat luar biasa. Dan bagi saya, Kapseti dan abang-abang ini merupakan pelopor yang menjadi motivasi juga buat kami untuk terus bergerak saat ini. Karena kami mengambil contoh inspirasi yang sangat luar biasa bahwa eksistensi dan semangat dan spiritnya yang terus dilakukan oleh akak-akak maupun abang-abang saya ini menjadi sebuah acuan tersendiri bahwa ini sebuah keterpanggilan begitu, keterpanggilan nilai-nilai tradisi yang ada di Ternate dan Maluku Utara pada umumnya ini sangat kaya begitu hasananya begitu dan kita akan coba untuk bersama untuk membangun ini kembali sehingga harapan ke depan bahwa perubahan ini akan bisa dilahirkan begitu, bisa dilakukan kalau ketika kita bersinergi dan saling bersama-sama untuk mau untuk berbuat. Terutama untuk bagaimana mengangkat kembali nilai-nilai tradisi seni dan budaya. Karena saya pikir bahwa kearifan lokal ataupun apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita ini sangat kaya begitu, sangat memiliki nilai. Bahkan kearifan lokal yang ada di dalam tradisi orang Ternate dan Maluku Utara pada umumnya ini memiliki nilai-nilai, saya bilang bahwa nilai-nilai agama di situ, spiritualnya juga ada, sangat kental di dalam ini yang harus terus motivasi buat kita agar ke depan bisa lebih baik lagi. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya serahkan kepada moderator. Terima kasih Kak Kabu. Kabu sebagai Kak Kabu juga ini sebagai penasihat di
komunitas nomad. Terima kasih Kabu. Sedikit saya tambahkan juga, berbicara mengenai program secara bersama nomad dengan Kapseti, mungkin ini juga bisa menjadi catatan juga buat teman-teman nomad yang lain, bahwa dulu kita sangat begitu bergerak masif di lapangan itu karena juga terinspirasi dari abang-abang peter ini begitu. Ya. Mereka itu telah melakukan banyak hal ketika mereka dari usia masih muda sampai saat ini masih tetap konsisten. Itu yang saya ingin teman-teman di nomad sendiri ataupun organisasi manapun itu bisa mengambil pelajaran agar ke depan kita bisa lebih baik lagi begitu. Nah, satu hal yang ingin saya tanamkan, bahwa kalau bukan kita, siapa lagi begitu. Ketika kita diam, maka kita akan ikut melihat kehancuran regenerasi saat ini. Sehingga harapan saya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran teman-teman tadi begitu. Bahwa ini penting ada di ini sebagai sebuah bekal diri tentunya, dan juga bisa bermanfaat buat regenerasi selanjutnya. Kamu yang saya anggap dari kamu juga mungkin harapan dari kamu itu bagaimana solusinya agar supaya orang bisa memberikan pada untuk bisa segala hal itu, kebiasaan itu langsung akan hilang begitu. Jadi mungkin itu yang tentara mau hal itu terjadi di orang negeri ini sendiri. Itu baik ke sini hal-hal apa saja yang atau tahu ada bikin apa untuk sekarang ini kegiatannya. Mungkin itu ke Koabro atau Kolis. Ya. Kalau sekarang karena warna itu semua kan dia ini bertepatan dengan untuk sekarang ini karena puasa di pelatihan sanggar kita hentikan sampai selesai Lebaran. Nah, dan untuk saat ini yang sibuk itu ya salah satu juga ada kegiatan kita sudah kirimkan proposal untuk kegiatan Indonesiana, program Indonesiana. Terus kita juga sudah kirimkan proposal untuk pendataan aset hari seni musik dan tradisi lisan di 7 kabupaten kota. Yeah. Nah, mudah-mudahan itu semua jalan. Dan dalam kondisi COVID ini mungkin salah satu yang yang bisa orang laksanakan yaitu penguatan kapasitas sumber manusia. Ya, langsung ini terima kasih juga buat Profesor Setiawan yang sudah memfasilitasi. Ini salah satu bentuk-bentuk pengembangan, penguatan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan yang luar biasa dan penguatan pola pikir baru secara digital cocok. Yang berubah itu sebenarnya pola pikir yang kita harus rubah itulah pola pikir yang digital sekarang ini. Tapi kearifan lokal tetap. Kearifan lokal kita mampu menjawab pola pikir digital itu. Karena kita punya bagaimana menguasai manusia tadi. Kita punya ilmu pengetahuan. Kasih. Koabro. Mungkin itu bagaimana yang saya yang tanggapan dari Koalis Koabro. Mungkin bagaimana
memperlihatkan kepada generasi bagaimana untuk bisa mengimbangkan kearifan lokal dan era sekarang, era digital begitu. Mungkin begitu. Iya. Sedikit juga mungkin bisa ditambahkan Ko Abdu tentang bagaimana membangun jaringan di luar begitu, teman-teman yang mungkin ada di Morotai atau yang Ko Abdu pernah membangun di sana, mungkin Ko Abdu bisa sedikit cerita juga di sini agar ini juga bisa mungkin menjadi inspirasi ataupun menjadi masukan juga buat teman-teman yang lain bahwasanya bukan hanya di Ternate yang bergerak masif. Ternyata ada juga rekan-rekan yang dari Galela, dari Morotai juga melakukan hal yang sama begitu. Mungkin Ko Abdu mungkin bisa sedikit cerita di sini agar bisa menjadi pemantik atau juga jadi bahan diskusi kita di sini. Ya, sama seperti yang sudah dilaksanakan Ternate Sung ini ya. Ada beberapa teman seniman di Tidore, di Sanana. Kemarin juga dari lembaga juga kita sudah komunikasi dengan beberapa sanggar Morotai dan ternyata masalahnya hampir sama rata-rata. Masalah badan hukum akta notaris. Jadi untuk Morotai itu kemarin sudah ada kesepakatan untuk membentuk satu lembaga saja yang akhirnya mewadahi semua sanggar-sanggar itu. Begitu juga di Galela. Di Galela juga ada satu sanggar, terus ke Belo saya kemarin ketemu itu ada 2 sanggar dan semuanya sama masalahnya, masalah hukum. Jadi saya lagi coba memfasilitasi untuk masing-masing bupati bisa membuat lembaga maksudnya jangan berjalan sendiri-sendiri lah. Kalau lihat ada teman-teman sanggar yang lain atau komunitas seni yang lain, kalau memang belum ada badan hukum, digabung saja untuk bikin satu badan hukum kolektif bersamaan. Nah, justru di situ ini bersamaan itu diuji. Kira-kira seperti itu. Moderator itu kayaknya banyak yang masuk ya. Kalau yang lain juga coba dikasih kesempatan. Mungkin di sini lagi aja nih, mungkin break sedikit. Tuh. Siap break, siap. Ada aja. Ya. Oke, baik. Kita lanjut. Mungkin bisa yang di daerah lain mungkin selesai azan. Jadi kita lanjut saja. Mungkin ada saran atau tanggapan dari rekan-rekan yang lain yang baru bergabung. Atau ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin baru bergabung. Halo, assalamualaikum. Saya pengen merespon saudara moderator. Ya, kan.
menambahkan apa yang didiskusikan oleh abang-abang saya, Bu Ko Abdu, Ko Is, Ko Mulis, dan abang-abang di Peteratu. Di sini saya mau sedikit share ke kawan-kawan semua. Jadi yang satu setahu saya tuh abang-abang Peteratu itu penggerak yang konsisten, karya besarnya banyak sekali, dan ini memang ini Ko Abdu, kalau yang seperti saya bilang tadi, Peteratu itu atau Kapseti itu memang peran histori dalam seni pertunjukan besar sekali nih. Kalau yang saya lihat itu baik dari pengembangan seni tradisi yang berasal di Ternate itu sendiri, itu kan pengaruhnya berada di Legugam ya, di keraton. Di keraton, acara festival besarnya Legugam. Lalu tiba-tiba abang-abang munculkan pesta kampung yang waktu itu akhirnya orang ada juga. Nah, itu kan sampel-sampel yang secara histori itu memiliki nilai sekali gitu. Perlu kita upgrade lagi. Nah, di sini tadi juga yang dilakukan bukan saja di daerah kawan-kawan, tapi abang-abang ini tuh berjuangnya di Jakarta. Pernah ke Belanda, setahu saya itu. Cuman saya belum punya data nih kalau. Nah, ini nanti tong olah bersama Ko Abdu ya. Ke depan tong olah bersama untuk data dan seterusnya. Di sini saya punya data waktu itu kawan Ko Abdu, namanya, beliau kalau menurut saya adalah Maestro Suling. Saya putar sedikit. Beliau bernama Ko Ai ya, dan ini menurut saya terpapa Ko, saya bercerita sedikit terpapa ya. Karena lanjut, mantap. Karena kebetulan supaya tong diskusi ini saja tuh. Kebetulan berapa kali ke Jakarta selalu beberapa beliau, dan saya berapa kali wawancara beliau juga gitu. Dan beliau ini ya sama dengan Ko Abdu, dengan tim-tim. Beliau almarhum ngomong ke saya begitu. Satu tim dengan abang-abang Kapseti gitu. Nah, ini kawan-kawan salah satu yang telah dilakukan oleh tadi disebutkan Cinere ya, apa namanya? Tim kesenian yang di Cinere ya, apa? Di Jakarta. Ini menurut saya salah satu bentuk-bentuk pengembangan yang dilakukan oleh abang-abang Kapseti ini. Nah, satunya ada yang disebutkan waktu tadi yang berada di Jakarta, gitu kawan-kawan. Jadi kira-kira tahun 80-90-an mereka bergerak sampai sekarang. Gitu, itu satu. Itu satu. Berikutnya saya juga punya data. Ada. Halo? Saya suara putus-putus terhadap. Halo? Halo? Saya suara ada atau putus-putus terhadap? Lanjut ya. Nah, yang berikutnya nih ada yang dilakukan oleh, menurut saya ini perannya luar biasa sekali. Ada tarian kolosal yang di saya tertahu nih koreografernya siapa ya, tapi saya udah duga pasti ini abang-abang Peteratu, abang-abang Kapseti. Ini kawan-kawan, ini luar biasa nih. Saya udah duga ini pasti abang-abang Kapseti. Kalau
ini apa namanya kolosal tarian Sansoya yang kalau nggak salah ini ya Ko Abdul apa namanya dapat muri ya. Ya, itu yang dapat muri. Kita bagian timnya, tapi leadernya waktu itu dari Wahana Parada Nusantara, almarhum Kois. Oh Kois. Ya sama aja tuh dong Ko Abdul deng doreng. Juga Wawa nih. Timur Jauh itu yang jadi DP. Timur Jauh. Jadi maksudnya ini kawan, ini orang-orang itu sudah. Ya, ini kawan-kawan yang maksud saya perlu kita catat dan kita diskusikan di hari ini gitu loh. Betapa memang ya sadar atau tidak sadar sekarang itu Jailolo udah punya acara festival. Morotai udah punya acara apa. Itu dipantik oleh orang-orang ini nih. Iya, benar sekali Bu Jes. Iya. Saya sepakat itu. Orang-orang ini yang bergerak dari Lagu Gam pada saat itu. Nah ini saya ingin ini direkam di sini. Saya rekam diri saya. Dan Bojes saya tambahkan sedikit bahwa dari soya-soya itulah menjadi inspirasi buat regenerasi saat ini. Akhirnya hampir di seluruh anak-anak SD sampai di SMP maupun SMA itu bisa menarikan soya-soya karena dari kolosal itu tadi tuh Bojes. Iya, itu luar biasa. Bagaimana bentuk-bentuk perkembangan dan advokasi kan gitu. Nah, ini maksud saya bahwa abang-abang Kapset itu sudah menyumbang sampai Tidore saat ini bikin festival juga. Beras musik. Terusnya. Beras musik. Sekarang BRASS. Beras. Ko Abdul mungkin. Sekarang yang berikutnya. Artinya kan DP alat kan sama. Yang berikutnya ada ini. Ada juga tarian Festival Lagu Gam tahun 2019 ya. Iya, saya share di sini. 2019. Ko Abdul kesemut dulu Ko Abdul? DP suara yang kau tulis bertelepon tuh kesemut dulu. Mute mic. Nah, ini sekarang nih mungkin nanti Ko Abdul sambil komentar juga apa ini Ko Abdul bagian dari kawan-kawan di sana atau tidak. Kalau yang saya lihat, ini 2019 ya, Lagu Gam. Kita fokusnya di proses-proses keseniannya, bahwa baik itu kesenian yang tradisi maupun terjadi proses pengembangan gitu. Nah di sini saya lihat ada proses pengembangan yang sangat signifikan dari proses. Di sini kita lihat ada proses tarian persembahan tariannya ya. Ini gaya-gaya gini nih saya gaya-gaya abang-abang di Kapseti ini. Iya, ada ciri, ada identitas menurut saya. Benar nggak Kok Abdul ini Dong Kok Abdul yang mendesain semua. Ya, Kois itu. Nah, itu dia. Jadi kenapa? Karena saya tahu, saya kenal, saya bahkan berguru juga ya, berdiskusi. Jadi saya tahu kalau Tom bicara tentang lagu slang, itu bisa kebaca slang Pigaya menyanyi dan seterusnya, Ahmad Albar Pigaya vokal. Nah, karya-karya abang-abang Kapset itu bisa kebaca. Punya identitas dan ciri khas lah ya. Ciri khasnya. Nanti Abang Ari juga dari TAB itu punya ciri juga gitu. Nah ini yang menurut saya kekayaan yang luar biasa yang sebetulnya tadi kita diskusi terkait dengan wacana SDM seperti apa. Ini harus orang tepuk tangan bersama bahwa abang Peteratu bergulir sampai menjadi nomad, menjadi apa itu berjalan abang. Sehat selalu, panjang umur, apa yang dilakukan abang itu sangat bermanfaat gitu. Untuk itu setidaknya di forum ini kita
mempertemukan spirit itu gitu. Ini kan sebuah karya yang luar biasa. Yang berikutnya ada juga di sini nanti dong Pak Abdul kasih tambah-tambah. Di sini ada juga, nah ini tarian Salai, ini 2018. 2018 Legugam lagi-lagi. Nah, kalau orang buka data Legugam ini sebetulnya apa namanya data yang menarik gitu sebagai bahan kajian dalam konstruksi pertunjukan. Betul, betul. Kalau misalnya orang bilang orang bicara tentang konteks pertunjukan gaya Eropa, itu pasti acuannya pada apa namanya pertunjukan yang berasal dari kerajaan Romawi pada saat itu dengan konsep apa namanya proscenium, auditorium. Makanya teater itu dikenal dengan misalnya konsep-konsep proscenium. Apa namanya kalau teman-teman nonton film itu bagian dari konsep teater tuh. Jadi, nah Legugam kalau orang bahas ini bagian dari apa gitu kan seru tuh. Betul, betul. Ada genre apa yang Itu cerdas. Itu gabungan daripada itu. Ini bagian dari apa gitu. Nah, ini sedap sekali menurut saya. Ada prosesi ritual dari orang angka apa namanya Tifa dari Jailolo bawa ke Ternate misalnya ada saat itu dia bukan proscenium, dia bukan juga arena, dia bukan juga, tapi ada sesuatu yang harus kita sepakati bersama gitu. Nah ini lagu gam itu apa namanya luar biasa gitu. Itu yang menurut saya. Nah yang berikutnya nih ada juga nih tarian Salai. Baik dari musik maupun bentuk tarian dan lain-lain sebagainya. Ini nah sehingga maksud saya apa namanya karya-karya ini tuh jadi sebuah tawaran solutif bukan saja pada konteks wisata gitu, tapi dia tercatat sebagai proses pencatatan akademi. Itu yang menarik. Misalnya coba kawan-kawan lihat tuh kostumnya bagaimana, diatur tata geraknya bagaimana. Emang sang Kuryang bikin barang begini? Bukan langsung jadi, tapi ada konsep, ada gagasan. Benar sekali, betul. Ini yang harus dicatat. Yang bikin konsepnya ini siapa nih? Harus diangkat dorong pinama. Ini keren nih. Jadi, nah, apa namanya? Dan seterusnya. Misalnya kita lihat singkat secara grafik supaya diskusinya lebih menarik. Saya ingin pantik juga apa namanya? Kita lihat apa namanya? Jenis-jenis teater yang ada atau jenis pertunjukan yang ada di luar gitu. Kalau di Jepang tuh ada teater Noah gitu. Teater Noah itu bentuk-bentuk presentasinya memang di kerajaan, klasiknya itu. Misalnya kayak gini nih. Teater Noah Jepang. Sebentar. Teater Noah Jepang itu sebetulnya itu yang berasal dari proses kesenian yang berasal dari yang ikut mengembangkan kuncinya tuh keseniannya berada di sana. Kalau Bali itu ada Gambu,
kesenian Gambuh di Bali itu yang mempengaruhi proses kesenian di Bali sendiri gitu. Nah ini nah ini bisa teman-teman lihat ya. Ini klasik teater. Teater klasik di Jepang. Teman-teman, kita bisa lihat apa namanya bentuk artistik kostumnya, tata riasnya, bentuk panggungnya, kan gitu. Bentuk penyajian dan seterusnya lah. Kira-kira begitulah. Nanti di Eropa juga ada dan seterusnya, teman. Ya saya kasih secara singkat saja gitu. Nah sekarang kawan-kawan kita lihat secara bersama, misalnya yang tadi yang disajikan oleh semua yang disajikan oleh abang-abang ini di Nagugam ini, coba lihat dari bentuk tata pentas dan bentuk presentasinya coba. Apa yang dipegang, artistiknya apa, bentuk nyanyiannya bagaimana. Ini presentasi studi S2 nih, S2, S3 nih. Nah ini yang menurut saya apa namanya untuk membuat konsep begini itu ranahnya studi S2 sampai ranahnya S2 gitu. Karena seorang insinyur dalam membangun jembatan itu dia harus punya ukuran. Nah di sini ada ukuran, ada sumbangsi terhadap seni yang dilakukan oleh Kapseti yang menurut saya luar biasa. Ada sumbangsi secara kaidah-kaidah keilmuan di sini. Dari sisi kostum, tata gerak, tata ruang yang dibangun di setiap Nagugam itu terlaksana. Ini orang-orang tim kreatif yang melakukan proses pengembangan itu. Nah, mereka yang berada di Kapseti ini. Nah itu. Terus yang berikutnya saya juga ingin sharing tentang presentasi musik gala yang ada di Tubo. Ini salah satu potensi yang dimiliki oleh Ternate juga dengan ciri musik gala dengan bentuk komposisi musiknya, presentasi musiknya itu terdiri dari suling 1, saragi 1, saragi atau gong, yang sisanya adalah bentuk klasiknya itu gitu, yang dimiliki oleh Ternate di Kampung Tubo gitu. Nah ini jadi satu presentasi yang menarik ketika kita diskusikan dalam bentuk komposisi presentasi, kalau katakanlah bahwa presentasi sebuah pertunjukan gitu. Nah ini yang menurut saya menarik bahwa ya itu yang saya ingin menambahkan bahwa yang terakhir soal musik Tubo itu bentuk presentasi yang menurut saya sangat menarik dari sajian gitu. Sajiannya adalah dari sisi instrumen dia memiliki sebuah sajian yang cukup menarik dan jadi bahan para kreator untuk mengembangkan potensinya.
Mungkin begitu para kawan-kawan semua, teman-teman dan saudara moderator, dan saya ingin menggugah juga diskusi kita hari ini bahwa tentang seni tradisi Ternate yang berkaitan dengan Kapseti melakukan proses pengembangan gitu. Nah, yang dilakukan pengembangan tadi itu berada pada proses festival demi festival yang dilakukan di Ternate, yaitu Festival Lagu Gam. Di Festival Lagu Gam itu semua putra daerah yang kelola tuh. Kalau saya juga menulis itu, Bu Cek. Saya juga menulis itu, Bu Cek. Jadi gini, Bu Cek, kalau orang kan ribut di Halbar tuh, Bu Cek. Halo, Bu Cek. Orang kan ribut di Halbar tuh. Oh, kenapa Eko Suprianto yang kelola Halbar katanya itu? Kita nggak usah takut. Di Ternate contohnya itu potensinya semua itu mulai pengelolaan pertunjukan dan segala macam itu semua orang Ternate. Nah, ini yang saya ingin diskusikan hari ini gitu. Jadi Ternate menyumbang ide-ide gagasan yang sebetulnya luar biasa yang itu lahir di Kapseti. Benar. Penggeraknya di Kapseti. Nah, ini yang itu yang saya pikir begitu. Mungkin ada respon dari abang-abang dari Ternate. Sebelum ada respon, boleh saya tambahkan sedikit juga dari apa yang disampaikan tadi. Benar bahwa itu juga yang akhirnya menginspirasi teman-teman di Tidore segala macam melakukan hal yang sama begitu dalam bentuk festival. Dan itu memang kiblatnya saat itu baru yang pertama kali dicetuskan tentang konsep-konsep kolosal, dan itu di Ternate dan di Lagu Gam itulah dia lahir begitu, sehingga betul. Tidore lahir dengan festival Tidorenya, kemudian dari Halbar. Dan sedikit saya tambahkan juga bahwa memang sangat pentingnya, saya ulangi lagi apa yang seperti dikatakan oleh Prof. Setiawan di sini, bahwa lagi-lagi kita harus menulis tentang apa yang kita punya begitu dalam proses pendataan. Saya bilang kenapa saya contohkan reok bisa diklaim oleh orang luar, karena kurangnya kepedulian itu tadi tentang bagaimana literasi untuk menulis tentang hal itu yang saya rasa sangat penting begitu, sehingga langkah yang diambil oleh kawan Bojes dan teman-teman yang lain ini yang merupakan sebuah bentuk penyelamatan kalau bagi saya menanggapinya begitu. Karena saya secara pribadi pun menganggap bahwa masih sangat minim di kita untuk budaya menulis tentang apa yang kita punya ini yang harusnya dihidupkan, dan itu saya sering berdiskusi dengan Ko Abdu, Ko Ulis tentang hal yang sama begitu. Dan alhamdulillah saya juga sudah mulai menulis tentang itu, karena banyak pemaknaannya dalam sebuah bentuk pertunjukan di sini, bukan hanya dalam segi kostum, gerakan, tapi ada sesuatu nilai yang lebih di dalam apa yang ditampilkan di situ begitu. Ada kekuatan pesan moralnya, ada kekuatan bagaimana menyatukan, bagaimana rasa sosialnya di situ. Ini yang penting begitu, bahwa kalau ketika kita mampu untuk menuliskan hal ini, maka ini menjadi sebuah catatan sejarah dan akan menjadi warisan yang sangat luar biasa gitu. Itu yang mungkin tambahan dari saya. Terima kasih kau. Mungkin ada tambahan dari Ko Abdul dan Kois atau dari rekan-rekan yang lain. Dari yang lain belum ada? Kalau belum ada saya coba kasih ini sedikit peristiwa pergeseran yang terjadi. Ini beberapa waktu lalu kita tahu lagu ini sangat viral ya.
lagu ini. Sangat viral. Coba orang bandingkan, sekarang orang bandingkan dengan asli yang kita dapat di Waci Maba. Waci Maba. Narasinya tuh ada Makkah, Madinah, lobi-lobi, Padang Arafah, yang akhirnya dibikin jadi musik remix. Nah ini yang salah satu yang kita yang saya bilang tadi, pergeseran itu terjadi di depan mata kita gitu. Ini sengaja saya tampilkan di meeting sini biar menjadi catatan kita semua ya, bahwa Ko Abdul terada suara, Ko Abdul. Mik. Halo? Ya. Sudah. Nah, satu lagi yang bisanya putar takbiran dengan lagu-lagu disco, dan kita tidak mampu untuk bisa tahan itu. Dan itu kan sebenarnya salah satu bentuk-bentuk pergeseran sebenarnya. Kita tidak punya daya untuk takbiran untuk kemana berlonggeng. Tidak bisa tangkis sih. Iya, sudah ditangkis. Nah, satu lagi, Bajas, sama ketua. Satu hal yang dalam beberapa kesempatan ketika kegiatan di pemerintah kota, baik dengan Kesbang maupun dinas sosial, yang selalu saya suarakan tapi tidak pernah digubris, itu masalah jualan senjata tuh. Jualan senjata yang pakai peluru. Oh ya, senjata kokang. Senjata kokang itu yang pakai peluru. Itu kan sejak kerusuhan itu tidak pernah di stop. Ada upaya untuk stop. Padahal sampai ada yang kena mata. Beritanya begitu, gaungnya begitu kuat. Jadi daerah kita pernah dilanda konflik horizontal, tapi perasaan traumatik terhadap konflik itu tetap dipelihara 1 tahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Jadi Idul Fitri maupun Idul Adha itu pagi-pagi anak-anak di Tambarudori. Siang itu orang tua tanpa ketahuan itu di terminal yang toko kebanyakan tutup itu justru anak-anak ramai beli senjata itu. Sorenya semuanya pukul tembak. Dan itu tiap Idul Fitri, Idul Adha sampai hari ini. Berapa kali kita suarakan tapi tidak pernah digubris gitu. Dan itu kadang-kadang memunculkan konflik lagi antar kampung lagi dari gara-gara masalah. Ya, dan banyak sekali kan berita-berita, clipping berita bahwa dari situ lahir perang antar kampung lah, macam-macam, sampai ada yang mesti dibawa ke Jakarta karena mata. Ya, kalau di Jawa sekarang pakai mercon tuh, perang pakai mercon. Itulah. Ya. Jadi itu mungkin beberapa saja dari sekian banyak permasalahan yang kita hadapi terkait dengan tetap memelihara seni, karena dia tetap berpengaruh ke seni tradisi kita di sini. Kita punya seni tradisi Papua. Belum lagi dari birokrasi sampai ini yang buku dubuh.
kalau menurut saya respon sedikit terkait dengan apa namanya terjadi pengembangan atau apa namanya dalam bentuk-bentuk sajian seperti tadi gitu. Mungkin kita perlu sadari bahwa dalam konteks pertunjukan tuh memang atau kita perlu lihat bahwa memang ada yang perlu kita sadari bahwa ada terjadi proses pengembangan dan seterusnya. Tapi kalau dilihat dari sisi media, misalnya medianya bagaimana, idiomnya seperti apa, atau biasanya kalau karya dalam proses penciptaan karya itu si pelakunya apakah melakukan transformasi yang dilakukan berdasarkan ide medianya atau idiomnya gitu. Jadi kadang-kadang kalau itu bisa dikembangkan hanya sebagai secara fungsional, mungkin itu dimaksudkan ke wilayah yang sifatnya hiburan dan mana yang wilayah yang sifatnya ritual gitu. Nah, selama itu pada konteks itu menurut saya tidak jadi soal gitu ya, karena yang dibutuhkan proses pengembangannya adalah misalnya jika kita bicara dalam sisi usaha secara marketing dalam soal industri rempah misalnya, kan di mana posisi kita melihat proses percampuran itu gitu. Jika misalnya yang dibutuhkan pala dan cengkeh ditanam, proses berikutnya apakah terjadi penumpukan di gudang atau kita akan melakukan konservasi atau kita melakukan konservasi, tahapan-tahapan konservasinya seperti apa, mungkin itu yang lebih seru gitu. Lalu menurut saya ada juga ini diskusi yang harus kita dudukan perkaranya sebagai bentuk sharing bersama gitu. Makanya yang dilakukan, saya fokus ke apa yang dilakukan presentasi Kapseti dalam konteks Legugam. Itu kan terjadi perbaruan juga, gitu. Tapi perbaruannya bukan negatif. Ya, benar. Tapi intinya tadi perbandingan tadi, sebenarnya saya cuma mau kasih gambaran bahwa pengembangan itu penting. Tapi tidak merubah identitas lah. Ya, pengembangan tidak ada masalah karena itu sesuatu yang alamiah. Alamiah, lumrah. Tapi masalahnya kita dasarnya kita itu masih banyak yang rentan, belum. Makanya tadi saya sampaikan kita kejar ke Lokakarya untuk bukan supaya yang dasar-dasar ini kita pegang, kuatkan dulu gitu, supaya ketika pengembangan silahkan dia mau lari kemana segala macam, tapi kita dasarnya itu sudah safety dulu, kita safety-kan dulu dasarnya sambil pengembangan. Dan maksudnya perbandingan tadi saya cuma ingin mengatakan bahasa saya bahwa tidak terjadi, bukan masalah pengembangan itu sesuatu yang alamiah, tapi dasar ini tidak bisa kita biarkan juga, sama-sama harus berjalan beriringan. Jadi kira pesan saya ya cuma ke arah situ saja. Ya, betul Abang. Jadi misalnya misalnya gamelan. Misalnya gamelan dari sisi media pengembangan itu
penggunaan bahan itu ada penggunaan bahan, ada besi, ada kuningan, ada percampuran perunggu, ada macam-macam proses percampuran itu gitu. Bahkan dari sisi penampilannya juga, misalnya kalau bicara gamelan itu pasti berkaitan dengan konteks pertunjukan, wayangnya bagaimana gitu. Sekarang tuh ada yang bikin wayang orang gitu. Wayang orang. Misalnya kayak Tonglia, misalnya kayak opera Van Java tuh. Itu kan bukan sesungguhnya wayang yang secara tradisi gitu. Tapi kan itu jadi sesuatu yang menarik gitu. Jadi itu yang justru yang saya tertarik adalah sebetulnya yang dilakukan oleh abang-abang Kapseti itu berkaitan dengan proses proses penciptaan karya-karya yang tanpa disadari itu memiliki ciri dan identitas gitu. Itu bagi saya catatannya itu, karena baik dari bentuk presentasi karyanya, bentuk sajiannya, kostumnya seperti apa, cara-cara manajernya. Nah, ini satu lagi nih, saudara moderator mana nih? Apa namanya? Menurut saya Kapseti ini sudah lengkap ya, karena dari sisi pertunjukan mereka pikirkan manajemennya bagaimana, siapa yang nonton, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini lengkap sebetulnya, jadi sampel sebagai bentuk tampilan yang misalnya kayak gini, kayak kita orang punya grup gitu, entah itu band atau apa. Apakah orang hanya bikin lagu, menyanyi dalam kamar gitu? Kan harus dipertunjukkan siapa yang nonton, karyanya, tiketnya siapa yang beli gitu, bayarnya bagaimana gitu, supaya ada proses pengembangan yang menarik gitu. Nah, Kapseti menurut saya sudah berkaitan ke situ. Bagaimana pengelolaan di Lagu Gam, kerjasamanya dengan lintas apa, penata kelolaannya begini, dan seterusnya. Bahkan di Festival Teluk Jelolo tuh abang Kapseti itu bantu juga tuh kalau saya lihat tuh. Saya ikuti perkembangan, tapi jadi catatan. Bantu juga tuh tata kelola. Teluk Jelolo awal tuh memang. Jadi maksudnya apa namanya? Jangan Eko Supriyanto saja yang dibicarakan, tapi maksudnya saya ingin bicara hari ini. Apa? Festival Teluk Jelolo itu anak ISPI yang bikin loh. Panggung sampai di atas laut itu anak ISPI. Ya, Theater on the Sea itu anak ISPI. Dan ini aktor utama. Aktor utama. Tahu itu kawan-kawan dari ISPI tahu. Cuman maksudnya bahwa juga nanti cerita soal Festival Teluk Jelolo itu yang maksud saya bahwa tidak ada yang tidak mungkin, dan kita nggak bisa menghindar bahwa kita bawa motor itu kita jatuh gitu. Mau ada anak ISBI, banyak anak-anak juga bicara, Bang itu adik itu banyak kawan-kawan datang di Ternate, lu ya kenapa harus takut? Kami udah belajar tentang berhubungan dengan orang luar tuh dari zaman dulu. Ribuan tahun yang lalu lagi tuh. Jadi bergaul dengan orang luar. Jadi saya tertakut. Apa yang harus ditakuti? Ternate itu mengajarkan kita tentang turun dan belajar banyak hal gitu loh. Jadi jangan takut. Jadi ketika orang berbicara tentang Eko Supriyanto dan seterusnya, saya bilang tenang aja. Fokus aja apa yang ingin kita lakukan. Selama kita melakukan karya gitu. Jadi fokus kembali ke Kapseti tadi yang maksud saya tadi. Ini lagi-lagi saya bilang kalau orang bedah karya-karya Kapseti ini berapa bab nih khusus Kapseti, khusus abang-abang Peteratu cek. Itu ini keren, jadi buku pegangan yang luar biasa. Khusus abang-abang Peteratu nih. Ini bisa jadi misalnya ya katakanlah judulnya seni pertunjukan ala Kapseti misalnya, itu keren sekali tuh.
gitu. Jadi, nah makanya yang saya maksudkan bahwa ternyata abang-abang melakukan itu gitu. Dan bahkan yang paling fenomenal itu ya pertunjukan di cerita tentang Hairun Babula itu. Pada saat itu saya baca korannya itu. Korannya, walaupun saya pada saat itu bukan pelaku yang menonton langsung gitu ya. Bagaimana penonton-penonton itu diajak orang bedah karya itu sih, Bu. Terlibat. Orang bedah karya itu di tahun berapa tuh? Kok Abdul dong, Kok Abdul bikin karya itu tuh. Berapa itu? Yang apa? Tapak tilas. Tapak tilas resital kolosal. 2006. Nah, 2006. Bayangkan Bu Cik, 2006 itu orang sudah berpikir. Tidak ada 2003. 2003. Wih, ya. 2003. Wih, jauh sekali berarti. Keren tuh. Nah, ini harus orang catat. Di 2003 itu pemuda-pemuda Ternate sudah membuat konsep pertunjukan dengan menggunakan media non bioskop. Betul. Kalau orang kaji tuh, kalau menurut saya lihat itu pertunjukan yang kreatif tuh. Penontonnya diajak ke hutan. Ya. Bukan ke kota. Nah, ini yang penontonnya digiring masuk ke dalam arena. Digiring masuk ke arena, bukan pemain cari penonton. Tapi penontonnya digiring ke arena. Penontonnya digiring ke arena. Nah, ini itu konsepnya seperti itu. Ya, betul. Nah, ini yang menarik sekali. Belum lagi Kois itu dalam tata geraknya dia. Kois itu bikin gerak apa komposisi waktu itu saya juga nonton komposisi Tifa apa namanya? Orkestra Tifa. Kalau menurut saya itu orkestrasi Tifa tuh. Itu kalau ada data masih ada lengkap, kalau bisa dikumpulkan jadi apa ya, itu potensi luar biasa tuh. Nah, itu yang maksud saya pertemuan orang ini menjadi narasi bersama begitu, isu bersama bahwa terkait dengan proses pengembangan dan membaca proses-proses produk-produk kesenian dan bagaimana kita terus mengadvokasi dan terus bersinergi, kata Bu Cek tadi. Saya sepakat. Mudah-mudahan momentum ini jadi pemantik kita bersama ya, Abang ya, Kois dan Kois dan Ko Abdul. Kita terus ya, terus terkoneksi gitu. Kemarin supaya terkoneksi ya, orang bisa jadi satu perkumpulan yang sama, konservasi, dan orang mengisi untuk bisa apa yang bisa dilakukan ke depan gitu. Gitu, terkoneksi. Bojas, terkait hal itu saya tambahkan sedikit bahwa kita juga ada beberapa komunitas ini sudah tergabung dalam lembaga seni budaya Moloko Kiraha, yang di dalamnya itu ada Kapseti, ada Nomad, ada teman dari Grand School, ada dari Fadria Kampung Warna. Jadi kita berpikir bahwa memang kondisi yang itu kita coba bedah dan kita coba untuk bersinergi dan tergabung dalam sebuah komunitas itu, dalam sebuah wadah itu. Jadi alhamdulillah Bojas, so mulai ada wadah, tinggal bagaimana konkret kerjanya ke depan yang harus lebih bisa dimasifkan lagi, itu yang pentingnya di situ. Ya. Mungkin itu saya. Betul sinergikan. Kemarin ada yang ya banyak sekali gitu sinergi antara kawan-kawan yang berada di Pulau Jawa, kawan-kawan yang berada di luar negeri, kan banyak tuh. Nah, ini koneksikan gitu. Bukan jadi selewat dan jadi terabak monster gitu, tapi bagi saya apa yang sudah dilakukan abang-abang di situ udah oke. Tinggal siapa lagi tong koneksikan, orang bersinergi, terkoneksi, dan apa yang kira-kiranya dikerjakan. Ya mungkin itu saudara moderator
dalam diskusi ini menurut saya bahwa abang-abang Kapseti itu adalah orang-orang yang penuh penuh sukacita bagi saya dalam melihat proses perjalanan mereka dalam kekaryaan yang mereka lakukan. Itu baik mempertahankan karya-karya tradisi yang dilakukan dan mereka juga ikut mengembangkan dengan cara-cara mereka. Gitu, saudara moderator. Ini jadi catatan bagi kita bersama bahwa maestro-maestro dan orang-orang tokoh-tokoh kita ini saya saya senang sekali nih Ko Ulis dan Ko Abdu tahu ini kalau orang sepakati bersama, kalau bagi saya mereka adalah tokoh pengembangan seni dan kebudayaan di Maluku Utara. Terima kasih. Baik, Kadi, terima kasih tanggapannya. Mungkin masih ada satu kata atau dua kata dari Ko Abdu atau Ko Ulis begitu. Tambahan. Terakhir ya. Closing sudah sebelum saya ini saya tanya dulu sama Bojes, sudah ke Kang Babang belum? Bagaimana Ko Ulis? Sudah ke Kang Babang belum? Kang Iman Soleh. Oh, Iman Soleh belum, tapi kemarin sudah koordinasi kawan-kawan. Oh, maksudnya kalau ke tempat dia udah berapa kali? Seberapa kali? Salam dari saya udah sampaikan belum? Oh, belum kenapa? Cuma koordinasi dengan kawan-kawan teater. Iya. Oke. Belum kenapa? Oke. Nanti kalau kamu sampaikan salam ya. Siap. Ya, dari saya sebagai Ketua Kapseti, saya yakin bahwa Kapseti dari dulu kita ini yakin bahwa ilmu pengetahuan sejati itu ada di sini, di Maluku Utara, Maluku Kiraha, Ternate. Makanya peradaban kita itu mampu menjawab tantangan zaman. Peradaban kita sudah, orang tua dulu sudah meninggalkan kita suatu peradaban yang luar biasa, yang tak dimiliki oleh bangsa lain mungkin. Tapi apa yang kita miliki sekarang, masa orang tua dulu lebih hebat daripada yang sekarang. Harusnya kita lebih hebat daripada orang tua dulu. Itu moto kami. Kapseti punya moto, sebelum fajar itu menyingsing, mahkota itu mesti sudah berada di kepala. Luar biasa. Wow. Kaki boleh patah, tangan boleh patah. Lagi. Atas semangat jam patah. Oh iya, jelas. Keren. Iya. Kalau dari saya minta maaf sebenarnya. Sering terlambat mengikuti perkembangan di grup WA Ternate Siung ini karena lebih fokus, ada banyak rentetan kerja yang saya mesti kejar, jadi agak terlambat untuk mengikuti perkembangan di Ternate Siung. Tapi bagi saya ini langkah yang sangat strategis yang Bung Bojes dan teman-teman Nomad maupun Profesor Setiawan gagas ini, semakin intinya semakin banyak yang terkoneksi dan saling memberi informasi. Itu salah satu dasar yang paling, bagi saya yang paling penting saat ini dalam era kemajuan teknologi. Dari situlah baru saya yakin peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan kapasitas kelembagaan, dan orang sama-sama harapkan bisa terwujud salah satu medianya lewat Ternate Siung ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ko Abdu. Mungkin itu saja diskusi kita pada hari ini. Sudah makan waktu yang cukup lama juga. Kini ini sudah masuk di sesi terakhir.
Dan sedikit dari catatan dari saya bahwa kesimpulannya bahwa kesimpulan dari diskusi ini yaitu bagaimana komunitas Kapseti itu punya antusias untuk menanamkan falsafah Zhou Xingofangari dan memperkenalkan dan memprihatinkan situasi saat ini terhadap generasi yang baru ini untuk dapat mengimbangkan bagaimana kearifan lokal dan kearifan digital itu sendiri. Dan ada juga catatan dari saya yaitu bahwa keresahan dari atau bisa dibilang juga keresahan bahwa banyak kurang perhatiannya dari pihak-pihak yang tertentu terhadap seni dan tradisi di Maluku Utara itu sendiri. Dari Kapseti juga orang dari komunitas banyak belajar karena situ banyak para senior yang pakar di bidang-bidang seninya. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Foto bersama lu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Sesi foto bersama lu kayaknya. Ya. Dari Adi mungkin bisa langsung pandu. Nanti dari sini. Ih, gelap. Nanti dari sini. Tunggu. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi.